Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib wal isya yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam ini dan kita berada di bulan Sya'ban, yaitu antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ini yang diapit antara dua bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab adalah merupakan Syahrul Hurum, bulan haram, sedangkan Ramadan adalah bulan diwajibkannya kita berpuasa Ramadan dan diturunkannya Al-Quran. Olehnya itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampai detik ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kesehatan, dan bil khusus kekuatan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita sampai masuk pada bulan Ramadan nanti. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para seluruh kaum muslimin, dan khususnya kita yang berada di masjid ini, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita selalu menjaga apa yang menjadi sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai muqaddimah sebelum kita masuk pada pelajaran kita dalam hadis arba'in, yang insyaallah malam ini kita masuk pada hadis yang ke-22 ya, dan 23. Sebagai muqaddimah saya sampaikan bahwa kita berada di bulan Sya'ban, yang disebut oleh ulama kita ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh umat muslim. Banyak yang terlena di bulan ini, banyak yang lalai, karena kita selesai di bulan Rajab yang merupakan bulan haram. Itu banyak sekali yang mengingat tentang keutamaan bulan Rajab. Kemudian masuk di bulan Sya'ban, itu seakan-akan tidak memiliki keutamaan ya, sehingga banyak kaum muslimin hanya menunggu masuknya Ramadan. Di bulan Sya'ban mereka tidak melakukan apa-apa, padahal bulan Sya'ban ini dari hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa yang maknanya bahwa beliau tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasanya kecuali bulan Ramadan, dan tidak pernah beliau melihat Rasulullah lebih banyak berpuasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban itu sebenarnya adalah bisa dikatakan bulan untuk kita berlatih memasuki bulan Ramadan ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan itu bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, dan bulan Sya'ban untuk menyiram, dan bulan Ramadan itu adalah bulan untuk memanen. Kalau kita terbiasa berbuat soleh, beramal soleh di bulan Rajab, maka kita tidak akan mungkin melalaikan di bulan Sya'ban. Tapi kalau di bulan Rajab kemarin kita lalai, nah lebih-lebih di bulan Sya'ban. Kenapa demikian? Karena bulan Rajab itu bulan yang mulia, bulan yang memiliki keutamaan. Kemudian masuk di bulan Sya'ban, mungkin tidak ada hadis yang mengkhususkan keutamaan bulan Sya'ban seperti bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Ramadan, gak ada. Sehingga banyak yang lalai. Nah, kalau di bulan Rajab lalai, maka lebih lagi di bulan Sya'ban mereka akan lalai. Sehingga kalau kita baik tanaman kita menanam dengan baik di bulan Rajab, maka insya Allah di bulan Sya'ban kita akan menyiram tanaman itu. Tapi kalau kita menanam di bulan Rajab,
menanam amal soleh lalu tidak disiram di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan ini tidak kita siram, maka kita akan tidak panen yang baik di bulan Ramadan. Kita tidak akan menghasilkan panen yang baik di bulan Ramadan. Maka sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kita siram kembali yang sudah kita tanam di bulan Rajab. Ya, baik qiyamul lail kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, ya, puasa sunnah kita, supaya memasuki bulan suci Ramadan itu mudah kita lakukan. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita masuk pada hadis yang ke-22 ya, tentang amalan yang memasukkan ke surga. Ya, amalan yang memasukkan ke surga. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaita al-maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Wa makna haramtul haram ijtanabtuhu wa makna ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Ya, dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan anna rajulan sa'ala Rasulullah, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ara'aita idza shallaitul maktubat. Ara'aita idza shallatul maktubat. Ara'aita itu maknanya akhbirni, atau bagaimana pendapatmu, sampaikan kepada saya apabila saya sudah melakukan sholat fardu. Maktubat artinya adalah sholat fardu. Apabila aku sudah melakukan sholat fardu 5 kali sehari semalam, wasumtu Ramadan, dan saya juga sudah menunaikan puasa di bulan suci Ramadan, wa ahlaltul halal, saya juga menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, saya juga mengharamkan yang haram, walam azid ala dzalika syai'an, saya tidak menambah amalan selain daripada itu. Jadi dia mencukupkan puasa Ramadan, salat 5 waktu, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan saya tidak menambah dari amalan itu. Apakah saya bisa masuk surga? A'adkhulul jannah? Qala na'am, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, dengan itu kamu bisa masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan banyak hadis-hadis yang serupa dengan hadis ini, ya, yang serupa dengan hadis yang kita bacakan tadi tentang amalan yang memasukkan ke dalam surga. Ya, di antaranya adalah man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa hadza fi awalil Islam. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dalam riwayat fi akhir hayatihi, di akhir hidupnya, sebelum dia meninggal mengucapkan la ilaha illallah, tetapi di awal Islam itu memang lafaznya seperti ini, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, karena belum diwajibkan perintah salat, puasa, zakat, maka di awal Islam cukup dia mengakui Islam sebagai agama yang benar, Allah adalah Tuhannya satu-satunya, Muhammad adalah Rasulnya, mati dalam keadaan keimanan seperti itu, yadkhulul jannah, maka orang itu akan masuk surga. Tetapi ketika kewajiban itu sudah diwajibkan salat dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka tentunya tidak cukup dengan syahadat. Ya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain yang serupa, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini dalilnya adalah umum, siapa saja di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tentunya orang yang bisa mengucapkan kalimat ini karena amal solehnya sebelum dia meninggal, sebelum dia ucapkan kalimat itu sudah baik. Ya, jadi tidak semudah itu Bapak Ibu sekalian.
Orang bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya. Ya. Man shallat salawatil maktubat kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Abu Daud, barang siapa yang salat 5 waktu, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala dia mempunyai janji dengannya untuk dimasukkan dia ke dalam surga. Ya. Untuk dimasukkan dia ke dalam surga. Ya. Itu salat. Nah, beragam hadis yang kita sebutkan itu hampir ada beberapa amal ibadah yang tidak disebutkan. Contoh dalam hadis misalnya man shallat salawatil maktubat kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Di sini cuma salat. Puasa tidak disebutkan, zakat tidak disebutkan, haji tidak disebutkan. Tapi banyak riwayat-riwayat justru menyebutkan secara sempurna. Ya. Dan banyak juga ada juga hadis yang tidak disebutkan rukun yang kelima, yaitu haji. Ya. Seperti ada hadis orang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW bertanya, dullani ala amalin iza amiltuhu dakhaltul jannah. Tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila amalan itu saya kerjakan saya masuk surga. Jadi amalan yang memasukkan ke dalam surga. Apabila saya kerjakan amalan itu saya masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an. Beribadah kepada Allah dan jangan memperserikatkan Allah. Wa tuqimas sholatal maktubah, dan engkau mendirikan salat yang difardukan, yang diwajibkan. Wa tasuma ramadan. Wa tuaddi zakatal mafruḍah, dan mengeluarkan zakat yang diwajibkan. Wa tasuma ramadan, dan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dalam hadis ini juga tidak disebutkan haji. Ya. Tapi ada beberapa hadis yang menyebutkan haji. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW menjawab sesuai dengan keadaan si penanya. Keadaan si penanya. Ya. Terkadang Rasulullah ditanya dengan pertanyaan yang sama, waktu itu haji belum diwajibkan. Kemudian pernah ditanya suatu amalan seperti hadis ini, itu tidak disebutkan, juga tidak disebutkan zakat dan haji. Tidak disebutkan zakat dan haji, hanya mengatakan salat dengan puasa. Apabila saya salat 5 waktu, kemudian saya berpuasa Ramadan, saya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah saya bisa masuk surga? Apakah saya bisa masuk surga? Kata Nabi, iya. Iya. Nah, kira-kira kalau sekarang Bapak Ibu sekalian kita tanyakan, ada orang yang cuma sholat, berpuasa, tapi tidak mau mengeluarkan zakat, lalu ia ingin masuk surga. Nah, ya, maka pasti Rasulullah SAW akan memberikan jawaban yang berbeda. Ya, akan memberikan jawaban yang berbeda. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan kemungkinan, ya, dalam hadis ini beliau menjelaskan hadis ini, kemungkinan haji dan zakat itu sudah masuk dalam kalimat wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Ya, sudah masuk dalam kalimat wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Allah menghalalkan mengeluarkan zakat dan Allah mengharamkan tidak naik haji bagi orang yang mampu, dan seterusnya. Ya. Nah, makna yang kedua kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wa yumkinu an yuqal amma bin nisbati lil haji farubbama yakunu hadzal hadis qabla fardihi. Mungkin hadis ini adalah sebelum diwajibkannya haji. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini sebelum ibadah haji itu diwajibkan. Wa amma bin nisbati liz zakah fala'alla an-nabi SAW alima min hali hadzal rajul annahu faqirun wa laysa min ahli zakati. Ya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa si penanya ini adalah orang fakir, bukan ahluz zakah, bukan orang yang berhak mengeluarkan zakat. Maka tidak perlu mengatakan kamu harus mengeluarkan zakat kalau mau masuk surga. Dan karena yang mengeluarkan zakat, khususnya zakat mal, itu hanya orang yang apa? Yang cukup nasabnya dan seterusnya. Ya, fakir menerima zakat, tidak mengeluarkan zakat mal dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adkhulul jannah, apakah saya masuk surga? Ulama kita mengatakan ini bagi orang yang sudah bertauhid. Ya, karena di sini tidak disebutkan. Kalau dalam hadis-hadis yang lain seperti yang kita sebutkan tadi, orang Arab Badui datang kepada Nabi, dullani ala amali iza amiltuhu dakhaltul jannah, sampaikanlah kepadaku suatu amalan yang apabila saya kerjakan saya masuk surga. Yang pertama kata Nabi, anta'budallaha wa la tusyirka bihi syai'an. Ini serupa dengan syahadatain. Ini semakna dengan bersyahadat. Menyembah Allah, tidak menduakannya. Tetapi dalam hadis ini tidak mengatakan syahadat ini. Maka di sini adalah karena si penanya ini sudah muslim. Ya, Rasulullah SAW sudah mengenal. Maka setelah orang ini sudah bertauhid, lalu ia sholat, kemudian dia berpuasa pada bulan suci Ramadan, kalau ia kerjakan itu, maka dia masuk surga. Tentunya adalah pondasinya seseorang itu bertauhid. Ya, yaitu dengan bersyahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Kalau sekiranya ada yang berpuasa Ramadan, karena itu banyak Bapak Ibu sekalian, kita mayoritas di Indonesia muslim, itu banyak non muslim itu berpuasa pada bulan Ramadan. Ada juga yang pergi sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ada yang terkadang juga sholat beberapa kali dalam sehari semalam. Itu karena melihat keluarganya banyak muslim, sehingga juga mereka ada yang menghafal surah Al-Fatihah, ada yang, apakah itu bisa memasukkan mereka ke dalam surga? Tidak. Ya. Sebelum mereka bersyahadat, karena pondasinya adalah syahadat. Olehnya itu kata ulama kita, ya, hadis ini adalah setelah orang itu bertauhid. Ya, setelah orang itu bertauhid. Karena jangan sampai nanti keluar dari masjid ini ada yang mengatakan, non muslim misalnya mengatakan, oh, saya juga berpuasa, ya, saya juga sholat dan seterusnya. Kemudian kita mengatakan, saya baru saja mengkaji satu hadis dan kata Nabi masuk surga orang yang berpuasa dan sholat 5 waktu. Nah, ya, jawabannya tidak demikian. Harus bertauhid dulu pondasinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ahlaltul halal, saya menghalalkan yang halal. Nah, ini juga mu'taqi dan hillahu kata ulama kita. Menghalalkan yang halal dengan meyakini kehalalannya. Ya, meyakini kehalalannya. Jadi tidak sekedar mengatakan ini halal, ini haram, tapi punya keyakinan dalam hatinya karena memang syariat menghalalkan ini, syariat mengharamkan ini. Yang kedua, ahlaltul halal wa ahramtul haram, ini dua kalimat yang berbeda. Tidak sama pengerjaannya. Kalau yang haram itu mutlak harus ditinggalkan. Kalau yang halal itu tergantung hukumnya. Jadi saya menghalalkan yang halal, halal itu jatuh pada beberapa hukum. Ya, minimal 3. Yang pertama, bisa jadi yang halal itu hukumnya wajib, bisa jadi yang halal itu hukumnya mustahab atau sunnah, dan bisa jadi yang halal itu jatuhnya kepada mubah. Maka kalau mubah bil khiyar, boleh dilakukan tidak masalah, dilakukan tidak masalah, dikerjakan juga tidak masalah. Adapun kalau wajib, maka wajib dikerjakan. Kalau yang halal itu sunnah, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Tetapi yang haram itu hukumnya hanya satu. Haramnya itu haram. Ya. Jadi berbeda Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika ada yang halal, anggaplah saya kasih contoh, ada 2 benda di depan kita. Anggaplah misalnya mangga dengan daging babi. Tuh? Ya.
Bagaimana kita menyikapi dua benda yang berbeda hukumnya? Daging babi haram, mangga halal. Artinya bukan hasil curian. Kalau hasil curian cara memperolehnya haram ya. Ya, halal zatnya. Bagaimana menyikapinya? Kita lihat hukumnya. Mangga hukumnya apa? Mau makannya. Apakah dapat pahala mau makan mangga? Tidak. Tidak makan? Tidak masalah. Makan? Enggak masalah. Maka makan tidak makan enggak ada masalah. Itu hukum halal. Tapi daging babi yang haram tadi ini, bagaimana? Apakah sama dengan yang halal tadi? Makan tidak masalah? Tidak. Berbeda hukumnya. Daging babi haram hukumnya dimakan. Ya. Enggak pula, tidak ada kaidah lain kecuali yang haram itu sedikit banyaknya harus ditinggalkan. Jadi berbeda. Ya, yang halal dengan yang haram. Cara menyikapinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya ada beberapa hadis yang dimana Rasulullah SAW memberikan ganjaran surga dengan mengamalkannya. Berpuasa pada bulan suci Ramadan, kemudian mengeluarkan zakat. Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Ya, maka ini harus dijaga Bapak Ibu sekalian. Pahalanya adalah surga, balasannya adalah surga. Nah, ada juga hadis Nabi SAW atau dalil ya, yang di dalamnya disebutkan bahwa orang itu tidak akan masuk surga atau terancam tidak masuk surga. Jadi ada 3 kategori masalah surga ini. Yang pertama ada yang dijanjikan balasan dengan mengamalkan itu, dijanjikan balasan surga. Yang kedua ada orang yang diancam masuk surga, dan yang ketiga ada yang diharamkan masuk surga. Ya. Nah, yang pertama kita sudah sebutkan tadi, siapa yang berpuasa, siapa yang haji, siapa yang mengerjakan rukun Islam, maka dia berhak mendapatkan surga. Nah, tapi ada juga beberapa hadis. Yang pertama adalah Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata qattat. Qattat itu adalah orang yang mengadu domba secara sembunyi-sembunyi. Tidak akan masuk surga qattat, yaitu orang yang mengadu domba secara sembunyi-sembunyi. Berarti ada yang mengadu domba tidak sembunyi. Ada, namanya mannan. Ya. Nah, la yadkhulul jannata namam, ya, bukan manam, namimah. Tidak akan masuk surga, kata Nabi, orang yang mengadu domba secara terang benderang, terang-terangan. Jadi tadi kalau qattat adalah orang yang mengadu domba sembunyi-sembunyi. Nah, sekarang ini namam adalah orang yang mengadu domba secara terang-terangan. Kedua-duanya terancam tidak masuk surga. Tetapi tidak pasti terancam. Terancam itu Bapak Ibu sekalian beda hukumnya pasti, ya. Nggak bisa dikatakan ini pasti, tapi terancam selama dia adalah muslim. Tapi kalau dia bukan muslim, ya jangankan dia pengadu domba, sholat pun kalau dia bukan bersyahadat, tidak bersyahadat, maka dia tetap tidak akan masuk surga. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Tidak akan masuk surga orang pemutus silaturahim. Nah, ini semua apakah kekal dalam neraka? Kalau orang tidak masuk surga berarti di mana? Di neraka. Apakah kekal dalam neraka? Tidak. Ulama kita menafsirkan yang pertama sesuai dengan zahirnya, artinya tidak akan masuk surga, tetapi ini ancaman. Itu yang pertama, tidak pasti. Yang kedua adalah bukan berarti tidak masuk surga, ya. La yadkhulul jannah maksudnya minal awwalin, tidak akan masuk surga sebagai orang-orang yang pertama masuk surga. Orang-orang yang memutuskan silaturahim, orang-orang yang mengadu domba secara sembunyi maupun secara terang-terangan, tidak menjadi orang-orang yang pertama masuk surga. Kalau bukan orang-orang yang pertama masuk surga,
Banyak maknanya. Bisa jadi di akhir, artinya masuk surga, tidak masuk neraka, tapi di akhir-akhir sekali. Bisa jadi dengan makna dia akan masuk neraka dulu karena lebih banyak dosanya daripada pahalanya, sehingga dia harus tercuci dulu di dalam neraka, kemudian masuk surga. Ya. Tapi tetap masuk surga. Ya. Baik, makanya mangkana la ilaha illallah, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, itu dalilnya juga selain daripada di awal Islam, dalilnya juga umum. Siapa yang sudah bersyahadat, ya, bagaimanapun dosanya selama tidak melakukan kesyirikan, seburuk apapun itu, kalau ia masuk neraka tetap dia akan dikembalikan ke surga. Ahlu tauhid. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang dapat kita jelaskan di hadis yang ke-23, ya. Masih ada satu yang saya sebutkan tadi. Orang yang diancam masuk, ya, tidak masuk surga. Orang yang diancam tidak akan masuk surga dan kekal di dalam neraka. Ada juga, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyati. Nah, ini untuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, mereka tidak akan masuk surga sampai sebelum onta masuk ke dalam lubang jarum. Bagaimana itu onta besarnya? Dan bagaimana kecilnya lubang jarum? Artinya ini mustahil, ya, mustahil, ya, onta bisa masuk ke lubang jarum. Orang yang mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya Al-Qur'an, maka mereka tidak akan masuk surga sampai onta itu bisa masuk ke lubang jarum. Ya. Nah, yang kedua, orang-orang musyrik, orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqad harramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lizzalimin min ansar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bagi mereka surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lizzalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang zalim. Karena orang musyrik itu adalah orang yang paling zalim, zalim kepada Allah dan zalim kepada dirinya. Ya, itu hadis yang ke-22.